mau kuliah hukum, tapi bingung mau milih universitas mana. Don't worry guys, aku akan memberikan review salah satu universitas dengan jurusan hukum terbaik di Indonesia. Hi everyone, welcome to my channel. Aku ucapkan selamat datang buat kalian yang baru bergabung di channel aku. Aku juga mau ngucapin terima kasih karena kalian udah mau nonton video aku di channel ini. Nah, sebagaimana yang kita tahu semua bahwa jurusan hukum merupakan jurusan yang masih menjadi favorit untuk calon-calon mahasiswa gitu. Dan karena banyaknya peminat di jurusan hukum ini, maka banyak juga universitas yang membuka jurusan hukum. Nah, menurut aku juga hampir semua universitas ternama di Indonesia itu pasti memiliki jurusan hukum. Buat kalian yang di tahun 2023 ini, ataupun nanti ya kalau kalian menemukan video ini tahun-tahun yang mendatang gitu, pas banget karena aku akan mereview salah satu universitas, yaitu Universitas Airlangga dengan jurusan hukumnya. Jadi video ini khusus buat kalian guys, calon-calon maba hukum Unair. Dan disclaimer juga bahwa di video kali ini aku khusus untuk mereview program sarjana atau program S1 hukum di Universitas Airlangga, Fakultas Hukum Unair gitu. Jadi buat kalian yang mau cari video tentang S2 Hukum Unair atau Magister Kenotariatan Hukum Unair, ya jangan lihat video ini guys. Dan di video kali ini aku mau membagi ke dalam 7 bagian yang perlu kita bahas gitu ya. Jadi yang pertama berkaitan dengan brief explanation tentang FH Unair in general. Dan yang kedua sistem pembelajaran. Lalu yang ketiga, ini aku sambil nyontek di laptop ya. Yang ketiga, departemen dan juga peminatan hukum di Unair. Nah, ini yang seru ini dibahas. Yang keempat, dosen. 5, fasilitas yang disediakan di hukum Unair. 6, prestasi mahasiswa. Dan yang terakhir adalah UKT di jurusan hukum Unair. Untuk yang pertama, berkaitan dengan Universitas Airlangga atau Unair. Buat kalian yang belum tahu Unair, jadi Unair itu merupakan universitas negeri atau PTN yang berada di Surabaya, Provinsi Jawa Timur. Dan perlu kalian ketahui juga teman-teman bahwa Fakultas Hukum Unair ini memperoleh peringkat 70 sekolah hukum atau fakultas hukum terbaik di Asia, nomor 70 nih. Lalu untuk nasionalnya meraih peringkat kedua terbaik di Indonesia versi EduRank. Dan kalau kita lihat dari versi QS atau QS, apalah bacanya QS World University Ranking, jadi Fakultas Hukum Unair ini termasuk dalam fakultas hukum terbaik nomor 1 versi dia senasional. Yang kedua ada FHUI, yang ketiga ada FHUGM. So dari segi ranking udah kebayang belum kalian mau memutuskan untuk kuliah di Hukum Unair atau jurusan hukum di universitas lain? Nah, untuk programnya sendiri ada program S1, S2 dan juga S3. Tapi di sini mau fokus ke S1-nya ya guys. Dan di program S1 ini terbagi menjadi 2, ada kelas reguler dan juga kelas internasional. Nah, bedanya apa sih? Jadi untuk kelas reguler itu adalah kelas pada biasanya yang menggunakan bahasa Indonesia sebagai bahasa pengantar gitu. Dan jalur masuknya itu melalui SNMPTN, SBMPTN atau SNBT ya sekarang nyebutnya, dan juga jalur mandiri. Nah, bedanya apa? Nah, kalau di kelas internasional itu nanti menggunakan bahasa Inggris, full English sebagai bahasa pengantar, mulai dari pengajarnya, dosen-dosennya, terus juga dari tugas-tugasnya berbahasa Inggris sampai ujiannya pun juga berbahasa Inggris gitu. Dan untuk jalur masuk itu berbeda, tidak seperti reguler yang SNMPTN, SBM itu enggak, tapi ada jalurnya khusus tersendiri untuk kelas internasional. Kalau kalian mau kepo kan bisa langsung aja nih lihat di websitenya Fakultas Hukum Unair ya. Yang kedua adalah metode pembelajaran. Nah, jadi ada 3 metode pembelajaran di FH Unair. Jadi yang pertama ada metode pembelajaran lecturer atau ya konvensional biasa, jadi dosen masuk kelas ngajar gitu, ngasih materi, terus kita mendengarkan, kita tanya, ataupun nanti ada kuis atau tanya jawab kayak gitu biasa. Dan yang kedua ada metode
tutorial atau problem based learning. Nah, di sini seperti apa sih? Jadi memang di hukum Unair itu melatih mahasiswanya untuk bisa critical thinking. Jadi untuk berpikir kritis, memecahkan suatu permasalahan hukum gitu. Jadi nanti di kelas akan disediakan suatu isu hukum atau permasalahan hukum yang nanti teman-teman ini diminta untuk memecahkan masalah itu, dan kita nanti dibagi ke dalam beberapa kelompok terus presentasi di hadapan dosen kita kayak gitu, dan nanti akan ada kelompok lain yang mungkin sebagai pihak yang menentang pendapat kalian, terus nanti juga ada kelompok lain yang akan bertanya ke kalian dan kalian harus menjawab. Dan yang ketiga ada metode praktik. Jadi kalau kalian tahu hukum itu juga ada prakteknya guys. Seperti praktek sidang gitu, nanti kita akan dibagi ke dalam kelompok dan akan berperan gitu sesuai dengan perannya masing-masing. Ada yang menjadi hakim, menjadi pengacara, jaksa, menjadi terdakwa, menjadi panitera dan sebagainya. Jadi nanti kita akan seperti simulasi sidang gitu ya, dan juga menggunakan pakaian lengkap, menggunakan pakaian hakim ataupun menggunakan pakaian yang sesuai dengan peran kalian pada saat itu. Bahkan pakai pakaian tahanan pun juga bisa gitu, karena nanti kita akan benar-benar merasakan gitu di simulasi ini gimana sih peran atau tugas seorang pengacara, seorang jaksa, seperti itu. Ada juga praktik pembuatan atau perancangan kontrak perjanjian bisnis gitu. Dan ada juga praktik pembuatan surat gugatan, surat permohonan pengujian undang-undang ke Mahkamah Konstitusi, itu juga ada dan itu seru banget. Selanjutnya untuk mata kuliah. Jadi di hukum Unair itu pada semester awal, di semester 1 itu ada yang namanya sistem paket, tapi semi paket. Nah, gimana tuh semi paket gitu? Jadi kita di sini sudah disediakan mata kuliah apa saja yang wajib dan harus banget itu diambil di semester pertama, dan nggak boleh kalian nggak ambil itu. Nah, tapi perbedaannya adalah kita dibebaskan untuk memilih jam perkuliahan. Kita mau masuk kelas pagi, siang, atau sore itu terserah kita. Lalu untuk semester 2 dan semester seterusnya itu udah bebas. Jadi di hukum Unair itu kalau udah semester 2 dan seterusnya kita bebas mau milih mata kuliah apa saja yang kita inginkan. Terus juga pengen kelas jam berapapun juga bebas, mau kelas pagi, siang, sore itu semuanya bebas untuk S1. SKS-nya pun juga kalian dibebaskan. Kalau udah semester 2 kalian bebas mau milih berapapun SKS-nya. Oh, ada minimal SKS-nya, tapi untuk maksimalnya itu 24. Tapi kalian bebas mau ngambil SKS berapa asalkan memenuhi standar minimal dan juga maksimal tadi. Nggak bisa kita ambil lebih dari 24 dan kita nggak bisa ambil di bawah minimum SKS yang diambil itu. Jadi kalian bisa bebas sih mau ambil 24 SKS tiap semester biar cepet-cepet lulus, juga bebas sih, terserah kalian. Oh iya, salah satu keuntungan juga kalau di hukum Unair itu kalian bisa mengambil mata kuliah apapun kalau memang kalian sudah bisa memenuhi persyaratan untuk mengambil mata kuliah itu. Kenapa? Karena ada mata kuliah yang baru bisa diambil atau kita tempuh kalau kita udah bisa menempuh mata kuliah yang sebelumnya. Kalau kita nggak lulus mata kuliah yang sebelumnya, ya kita nggak bisa menempuh mata kuliah yang selanjutnya gitu. Contohnya skripsi. Nah, mata kuliah skripsi ini kita hanya bisa menempuh kalau kita udah lulus mata kuliah penelitian hukum. Nah, matkul penelitian hukum ini juga bisa kita tempuh kalau kita udah lulus mata kuliah argumentasi hukum. Nah, mata kuliah argumentasi hukum ini juga bisa kita ambil kalau kita udah lulus dari mata kuliah pengantar ilmu hukum dan juga pengantar hukum Indonesia. Nah, kebayangkan kalau misalkan kita tidak memiliki strategi untuk mengatur berapa SKS dan juga mata kuliah apa saja yang perlu kita ambil lebih awal. Kebayang nih kalau kita belum ngambil argumentasi hukum, ya kita nggak akan bisa mengambil penelitian hukum. Kalau penelitian hukum kita belum ambil, ya kita nggak akan skripsi. Dan kalau kita salah strategi, terus kita nggak segera ambil mata kuliah yang merupakan
prasyarat, ya kita nggak akan segera skripsi dan kita nggak akan segera lulus tepat waktu ya. Yang ketiga, departemen dan juga peminatan hukumnya. Nah ini yang seru juga untuk dibahas menurut aku, terutama peminatan hukum. Karena jujur nih, aku dulu itu masuk ke hukum Unair itu gara-gara ada peminatan hukum internasional. Karena dulu aku kan sempat suka hal-hal yang berbau hubungan internasional gitu ya. Dan ketika aku melihat silabusnya, melihat kurikulum yang ditawarkan di FH Unair, mata kuliah yang ditawarkan, ternyata itu ada mata kuliah hubungan internasional. Jadi aku buat itu sebagai pertimbangan aku juga untuk milih jurusan hukum di Unair. Nah untuk departemennya ada departemen hukum pidana, hukum perdata, dasar ilmu hukum tata negara, hukum administrasi, dan juga hukum internasional. Dan untuk peminatannya, ini kalian yang sedang nonton video ini tolong perhatikan baik-baik dan juga simak baik-baik, jangan di skip-skip videonya atau kalian akan nyesel, kalian nggak tahu ada peminatan apa aja di hukum Unair. Nah yang pertama ada minat peradilan. Nah minat peradilan ini kalian bisa memilih juga nanti mau minat peradilan pidana atau peradilan perdata atau peradilan tata usaha negara, tapi nanti kalian akan belajar semuanya. Terus nanti spesifiknya kalian bisa mendalaminya bergantung matkul yang kalian ambil. Yang kedua adalah minat bisnis. Jadi minat hukum bisnis ini merupakan minat yang itu terkenal di Unair. Jadi untuk hukum Unair ya terkenalnya dengan hukum bisnis dan juga hukum pertanahan gitu. Nah hukum bisnis ini nanti kalian akan mempelajari seperti hukum waris, terus hukum korporasi, perbankan, investasi, dan juga hal-hal berkaitan dengan bisnis yang lainnya gitu. Yang ketiga adalah minat hukum pemerintahan. Nah ini minat hukum yang aku ambil pada saat aku berkuliah karena aku suka ya. Emang awalnya sih internasional, tapi ternyata aku semakin kesini semakin suka dengan hukum pemerintahan. Nah nanti yang dipelajari adalah seputar tata negara dan juga administrasi. Contohnya apa? Contohnya nanti kalian ada matkul yang namanya teori konstitusi. Jadi kalian belajar bagaimana pembentukan konstitusi dan lain segala macam. Ada hukum pemilihan umum, ada juga hukum tata negara. Jadi nanti kita mempelajari gimana sistem pemerintahan, bentuk negara, dan bagaimana negara tersebut dijalankan, baik dari Indonesia maupun juga di negara-negara yang lainnya. Jadi kita akan explore di negara-negara di belahan dunia manapun, kita akan mempelajari bagaimana sistem hukumnya dan juga bagaimana tata pemerintahannya. Nah ada juga hukum administrasi, ini seperti hukum pajak, terus ada hukum ketenagakerjaan, hukum kepegawaian, dan juga ada hukum agraria atau pertanahan. Nah, kita juga bisa belajar terkait dengan hak asasi manusia karena ada matkul tersendiri kalau kita belajar di minat hukum pemerintahan. Kalau kalian suka hak asasi manusia atau kalian seorang aktivis nih, kalian cocok untuk masuk ke hukum pemerintahan ini. Lalu yang keempat ada minat internasional. Di sini kita akan belajar terkait dengan perdagangan internasional, bisnis internasional, hukum diplomatik dan konsuler, lalu juga ada hukum organisasi internasional, banyak sih dan seru-seru. Hukum humaniter internasional juga ada, hukum lingkungan internasional juga ada, jadi seru banget. Aku pun sendiri meskipun memilih minat hukum pemerintahan, tapi aku juga mengambil beberapa mata kuliah hukum internasional dan itu diperbolehkan di hukum Unair. Jadi kalian semakin bisa memperdalam ilmu hukum kalian dan kalian juga bisa explore ilmu yang lain. Nah yang terakhir ada minat bisnis syariah. Tapi yang perlu diingat di sini adalah nanti gelar kalian itu akan sama guys. Jadi gelar kalian ya SH Sarjana Hukum, meskipun kalian memilih peminatan yang berbeda-beda, tapi ya nanti kita akan sama lulusnya SH Sarjana Hukum. Dan tetap sih basic ilmu yang harus kalian ketahui tentang hukum juga pasti semua akan diajarkan gitu. Yang keempat, dosen. Dari latar belakang dosennya pun juga bervariasi, ada yang berlatar belakang praktisi seperti hakim, pengacara, dan lain sebagainya. Ada juga yang merupakan seorang aktivis, itu juga ada. Ada juga yang seorang penulis atau peneliti ilmiah di bidang hukum, itu juga ada. Nah, dari pendidikan dosennya pun juga mereka banyak yang sudah berkuliah atau lulusan dari universitas ternama dunia seperti
Maastricht University, Leiden University, Melbourne University, dan masih banyak universitas luar negeri lainnya yang top-top juga. Yang pasti para dosen di sini sudah expert di bidangnya masing-masing. Yang kelima, fasilitas. Kalau membahas terkait fasilitas, ya enaknya kita langsung kampus tour gitu ya ke Hukum Unair gitu. Karena kalau kita cuma ngomong ini itu, menjelaskan A, B, C, D, F, G, itu membuat kalian nggak bisa kebayang mungkin ya. Jadi kalau kalian penasaran, kalian bisa tonton aja langsung di YouTube Fakultas Hukum Universitas Airlangga. Aku juga udah merangkum beberapa fasilitas yang perlu kalian tahu. Jadi di Hukum Unair itu yang pasti ada ruang kelas yang dilengkapi dengan AC, sudah pasti dilengkapi dengan proyektor LCD dan juga mikrofon. Ada musola, ada ruang praktik sidang. Nah, ini yang biasanya dibuat teman-teman FH Unair untuk praktik atau simulasi sidang. Terus ada juga Law Bookstore. Ini khusus seperti toko buku yang menjual buku-buku hukum. Nah, khususnya menjual buku hukum yang ditulis oleh dosen maupun profesor, doktor. Selanjutnya ada Airlangga Law Library. Nah, ini merupakan perpustakaan yang khusus ada di FH Unair. Ada 2 lantai, jadi di sini menyediakan berbagai buku terkait dengan hukum, politik juga ada, filsafat juga ada. Pokoknya di sini lengkap deh kalau kalian mau cari buku apapun tentang hukum, di sini tersedia. Dan di sini juga bisa kalian jadikan tempat untuk mengerjakan tugas, untuk berdiskusi dengan teman-teman kalian maupun mengerjakan skripsi. Di perpustakaan khusus FH ini juga ada, dan orang-orang yang boleh masuk ya hanya orang-orang dari Fakultas Hukum Unair. Lalu ada ruang podcast. Nah, ruang podcast ini biasanya sih untuk teman-teman yang ada wawancara atau interview gitu ya dari pihak fakultas, misalkan mereka habis menjuarai kompetisi atau mereka habis menyelenggarakan suatu event ataupun juga dengan acara-acara besar lainnya. Nah, biasanya mereka ini diundang untuk menjelaskan ataupun menceritakan tentang kompetisi yang mereka ikuti maupun event yang mereka lakukan saat itu. Terus ada faculty club, biasanya dibuat teman-teman untuk ngadain acara di kampus. Ada juga Law Cafe atau kantinnya FH yang ada di tengah-tengah. Lalu ada juga GOR FH Unair. Yang keenam adalah prestasi mahasiswa. Biasanya mahasiswa Hukum Unair itu selain belajar ngapain aja sih? Jadi teman-teman aku dan juga aku juga berorganisasi. Karena di Fakultas Hukum Unair menyediakan organisasi yang bisa menjadi tempat buat kita berkembang dan juga menambah relasi kita dan tentunya meningkatkan kualitas ataupun skill kita di bidang hukum. Karena ya bervariasi, ada organisasi yang fokus di bidang kepenulisan hukum, ada juga organisasi yang di ranah simulasi sidang, ada juga organisasi di bidang pecinta alam, juga ada organisasi bidang paduan suara juga ada di Fakultas Hukum. Menurut aku sih, aku bilang bisa lengkap karena baik dari ranah akademik atau organisasi akademik sampai organisasi yang bersifat non-akademik seperti pecinta alam dan juga paduan suara pun juga ada di Fakultas Hukum Unair. Nah, selain organisasi juga ada kegiatan kompetisi. Kegiatan kompetisi ini biasanya diikuti oleh teman-teman dari Hukum Unair dan banyak juga yang sudah menjuarai berbagai kompetisi, baik nasional maupun internasional. Contohnya nih, ada kompetisi debat hukum. Nah, aku juga ikut dan aku pernah menjuarai debat hukum nasional bersama dengan teman-teman aku di salah satu organisasi debat hukum. Ada juga kompetisi penulisan hukum atau karya tulis ilmiah hukum gitu, dan aku juga pernah mengikutinya. Ada juga kompetisi peradilan semu, jadi praktek sidang. Ada juga lomba pembuatan legal opinion, lomba pembuatan kontrak drafting juga ada, dan banyak lainnya. Non-akademik pun juga kalian bisa mengikuti lomba-lomba tersebut. Yang ketujuh dan yang terakhir adalah UKT. Aku yakin banget pasti kalian banyak yang nanyain atau kepo tentang UKT di Hukum Unair. Mahal nggak ya? UKT-nya bersahabat nggak ya? Kalau misalkan ada kendala ekonomi gimana nih? Apakah ada keringanan gitu? Sabar dulu guys, kita bahas satu-satu ya. Dari UKT itu berbeda. Jadi UKT yang kalian dapatkan itu berbeda bergantung dengan penghasilan orang tua kalian atau gaji yang orang tua kalian dapatkan. Semakin tinggi gaji orang tua kalian ya semakin
tinggi juga sih UKT yang kalian dapat. UKT yang paling rendah bisa mulai dari Rp 0 sampai Rp 500.000. Terus di golongan 2 sampai golongan seterusnya ya akan semakin meningkat. Contohnya di golongan 4 itu ada UKT tertinggi itu bisa sampai 10 juta kalau aku lihat dari website Unair. Nah, kalian bisa langsung kepoin aja sih sebenarnya dari website Fakultas Hukum Unair ataupun dari websitenya Universitas Erlangga sendiri yang sudah membagi UKT-UKT dari jurusan hukum itu. Buat kalian yang ada kendala ekonomi juga jangan khawatir guys, karena Hukum Unair terbuka untuk beasiswa. Contohnya adalah beasiswa KIPK dan nantinya itu Rp 0 alias gratis untuk UKT-nya. Selain itu juga ada beasiswa swasta seperti beasiswa Jarum, beasiswa Bank Indonesia, dan masih banyak lagi beasiswa yang menanti kalian di Fakultas Hukum Unair. So, itu tadi adalah review aku terkait Hukum Unair. Kalau dari aku sendiri sih kesimpulannya dari segi pembelajaran, dari segi keilmuan akademik, menurut aku overall sudah cukup baik ya untuk Fakultas Hukum Unair ini. Dari segi prestasi, aku udah nggak meragukan lagi karena Hukum Unair ini mempunyai mahasiswa-mahasiswa yang hebat karena mereka berkali-kali menjuari kompetisi nasional maupun internasional. Jadi nggak usah diragukan lagi untuk kualitas mahasiswanya ya. Nah, buat kalian nih yang masih bingung, semoga dengan adanya review aku untuk Hukum Unair ini semakin terbantu ya kalian untuk menentukan jurusan hukum mana yang mau kalian tuju untuk pendidikan S1-nya. Bisa membuat kalian terbayang gitu ya, kayak apa sih fasilitas di Hukum Unair, seperti apa sih metode pembelajaran di Hukum Unair, seperti apa sih dosen-dosennya, terus juga prestasinya seperti apa. Semoga teman-teman semuanya sudah bisa membayangkan dan bisa menjadi acuan maupun referensi bagi kalian untuk mulai dari sekarang memutuskan dan juga merencanakan mau kuliah jurusan hukum di universitas yang mana. Gimana guys? Kalau masih ada yang perlu didiskusikan, silahkan untuk berkomentar di kolom komentar video ini. Nanti akan aku balas. Tungguin video-video aku selanjutnya karena aku akan membahas hal-hal menarik lainnya. Jangan lupa like dan juga komen dan pastinya subscribe channel aku. Itu video dari aku. Aku ucapkan terima kasih yang sudah nonton. Bye-bye semua.